Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulviana, stambuk A1L1200068. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai hakikat, instrumental, dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang A itu menelusuri konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang pertama, konsep demokrasi. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni demos dan kratein, sebagai suatu sistem sosial kenegaraan. Menurut USIS 995, mengintisarikan demokrasi sebagai sistem memiliki 11 pilar atau sokok guru, yakni kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan hak-hak asasi manusia, pemilihan yang bebas dan jujur, persamaan di depan hukum, proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintahan secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi dan politik, dan nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Di lain pihak, Sanusi 2006 mengidentifikasi adanya 10 pilar demokrasi konstitusional menurut Undang-Undang Dasar 1945, yakni demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, demokrasi dengan kecerdasan, demokrasi yang berkedaulatan rakyat, demokrasi dengan rule of law, demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara, demokrasi dengan hak-hak asasi manusia, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, demokrasi dengan otonomi daerah, demokrasi dengan kemakmuran, dan demokrasi yang berkeadilan sosial. Bila dibandingkan sesungguhnya secara esensial terdapat kesesuaian antara 11 pilar demokrasi universal ala USIS 1995 dengan 9 dari 10 pilar demokrasi Indonesia ala Sanusi 2006. Hal yang tidak terdapat dalam pilar demokrasi universal adalah salah satu pilar demokrasi Indonesia, yakni demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan inilah yang merupakan ciri khas demokrasi Indonesia, yang dalam pandangan Maududi dan kaum muslim Esposito dan Vol 1996 disebut teodemokrasi, yakni demokrasi dalam konteks kekuasaan Tuhan yang Maha Esa. Dengan kata lain, demokrasi universal adalah demokrasi yang bernuansa sekuler, sedangkan demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua yaitu 3 tradisi pemikiran politik demokrasi. Secara konseptual, seperti dikemukakan oleh Carlos Alberto Torres 1998, demokrasi dapat dilihat dari 3 tradisi pemikiran politik, yakni Classical Aristotelian Theory, Medieval Theory, Contemporary Doctrine. Dalam tradisi pemikiran Aristotelian, demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan, yakni pemerintahan oleh seluruh warga negara yang memenuhi syarat kewarganegaraan. Sementara itu, dalam tradisi medieval theory yang pada dasarnya menerapkan Roman law dan konsep popular sovereignty, menempatkan suatu landasan pelaksanaan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Sedangkan dalam contemporary doctrine of democracy, konsep republikan dipandang sesuai bentuk pemerintahan rakyat yang murni. Yang ketiga, pemikiran tentang demokrasi Indonesia. Menurut Budiarjo dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik tahun 2008, demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila, yang masih terus berkembang, dan sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran dan pandangan.
Yang kedua yaitu menurut Muhammad Hatta, kita sudah mengenal tradisi demokrasi jauh sebelum Indonesia merdeka, yakni demokrasi desa. Demokrasi desa atau desa demokrasi merupakan demokrasi asli Indonesia yang bercirikan 3 hal, yakni cita-cita rapat, cita-cita masa protes, dan cita-cita tolong-menolong. Ketiga unsur demokrasi desa tersebut merupakan dasar pengembangan ke arah demokrasi Indonesia yang modern. Selanjutnya yang bagian B yaitu menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang pertama, sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. Mengenai adanya anasir demokrasi dalam tradisi desa kita, akan meminjam 2 macam analisis berikut. Pertama, paham kedaulatan rakyat sebenarnya sudah tumbuh sejak lama di Nusantara. Yang kedua, tradisi demokrasi asli Nusantara tetap bertahan sekalipun di bawah kekuasaan feodalisme raja-raja Nusantara. Karena di banyak tempat di Nusantara, tanah sebagai faktor produksi yang penting tidaklah dikuasai oleh raja, melainkan dimiliki bersama oleh masyarakat desa. Kedua, tradisi demokrasi asli Nusantara tetap bertahan sekalipun di bawah kekuasaan feodalisme raja-raja Nusantara. Karena di banyak tempat di Nusantara, tanah sebagai faktor produksi yang paling penting tidaklah dikuasai oleh raja, melainkan dimiliki bersama. Karena pemilikan bersama di tanah desa ini hasrat setiap orang untuk memanfaatkannya harus melalui persetujuan kaumnya. Selanjutnya yang kedua yaitu sumber nilai yang berasal dari Islam. Nilai demokratis yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya. Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada ketuhanan yang Maha Esa. Dalam keyakinan ini hanya Tuhanlah satu-satunya wujud yang pasti. Semua selain Tuhan bersifat nisbi belaka. Yang ketiga, sumber nilai yang berasal dari Barat. Kehadiran kolonialisme Eropa, khususnya Belanda, di Indonesia membawa 2 sisi dari koin peradaban Barat, sisi represi imperialisme kapitalisme dan sisi humanisme demokrasi. Penindasan politik dan penghisapan ekonomi oleh imperialisme dan kapitalisme yang tidak jarang bekerja sama dengan kekuatan-kekuatan feodal bumi putera menumbuhkan sikap anti penindasan, anti penjajahan, dan anti feodalisme di kalangan para perintis kemerdekaan bangsa. Yang C. Mendeskripsikan esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Sebagai demokrasi yang berakar pada budaya bangsa, kehidupan demokrasi yang kita kembangkan harus mengacu pada landasan ideal Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikut ini diketengahkan 10 pilar demokrasi Pancasila yang dipesankan oleh para pembentuk negara Republik Indonesia sebagaimana diletakkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada hakikatnya, sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, memiliki persamaan di muka hukum, dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil. Maka seharusnya dalam kehidupan sehari-hari berdemokrasi harus mampu menciptakan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, partisipasi dalam pembuatan keputusan. Yang kedua, persamaan kedudukan di depan hukum. Yang ketiga, distribusi pendapatan secara adil. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.